Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi bareng gue Imbre. Dan kali ini kita pengen ngebahas tentang gimana caranya kita bisa bikin virtual machine di Google Cloud Platform. Caranya sederhana banget. Gue akan buka screen dan yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke console.cloud.google.com dan kemudian kalian bikin sebuah project. Kalau di case gue udah punya project namanya Imbre Demo. Dan kalau seandainya kalian nggak punya kartu kredit, kalian bisa pakai Genius dan ketika pertama kali kalian pakai Google Cloud nanti kalian akan dapat kredit $300 dan itu bisa kalian pakai untuk play around dengan beberapa teknologi di Google Cloud Platform. Nah, kalau seandainya sekarang kita pengen bikin VM, caranya simple banget. Kita ke sini, ke menu, kemudian kita cari Compute Engine dan kemudian kita cari VM Instance. Nah, ketika kita buka VM instance, kalian kalau seandainya udah punya beberapa VM, kalian bisa lihat VM-VM yang udah kalian punya di sini. Di sini gue punya Kubernetes cluster, makanya ada beberapa node. Karena gue sekarang belum punya VM lain, gue pengen bikin caranya adalah dengan create instance. Jadi gue coba create instance, kemudian nanti akan muncul tampilan sederhana. Gue akan kasih nama, misalkan VM testing. VM testing. Kemudian gue bisa pilih VM-nya ada di region mana. Kalau sekarang gue pengennya ada regionnya di Asia Southeast, gue akan pilih di Jakarta. Dan kemudian di sini gue akan pilih zona A. Kemudian gue bisa pilih machine type. Ada second generation dan first generation. Kemudian kalian bisa pilih di sini machine type. Kalau seandainya kalian pengen coba-coba bikin VM doang, kalian bisa bikin pakai F1 Micro atau kalian bisa bikin juga pakai G1 Smile. Ini masing-masing vCPU 614 memori, cukup kalau seandainya kalian pengen coba SSI ke VM-nya doang. Tapi kalau seandainya kalian butuh untuk kapasitas yang lebih besar, misalkan workload production, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada yang standar, kemudian ada yang high memory. Ini dua vCPU 13 GB memori dan macam-macam. Ada yang high CPU juga, dua vCPU 1,8 GB memori. Kalian bisa pilih sampai beberapa versi. Kalau di demo ini gue akan coba pakai yang F1 Micro doang karena paling murah. Nanti ketika kalian pilih F1 Micro, di sini kalian bisa lihat berapa sih harga yang akan di-charge ke kalian per bulan. Nah, kalau untuk Google Cloud itu billingnya udah per second. Jadi kalau seandainya kalian cuma pakai VM-nya 5 second, ya udah kalian akan bayar untuk 5 second. Kemudian di sini gue bisa pilih di sini gue bisa pilih OS-nya. Kalau seandainya kalian pengen pakai OS by default itu udah ada Debian GNU atau Linux 9. Tapi kalau seandainya kalian pengen ganti, misalkan kalian pengen bikin pakai Ubuntu, kalian juga bisa. Dan kemudian kalian bisa ganti versi Ubuntu berapa. Katakan versi Ubuntu 20.04. Sekarang gue akan coba bikin VM Ubuntu dan di sini gue akan bikin boot disk type 10 GB. Jadi kalau seandainya nanti kalian pengen attach volume, kalian bisa juga, tapi mungkin akan kalian lakukan terpisah. Kemudian kita di sini bisa cek juga ada identity and API access. Jadi kalau seandainya kalian pengen ngakses GCP service lain, katakan kalau seandainya kalian pengen ngakses apa ya, misalkan Google Cloud Build atau kalian pengen ngakses Google Cloud Run atau apapun itulah service-service yang ada di dalam GCP, kalian bisa tentuin apakah di sini kalian mau ngasih akses full ke semua Cloud API access atau kalian pengen ngasih default atau kalian pengen ngeset secara manual. Di sini kalian bisa pilih kalau BigQuery apa mau diaktifin atau enggak dan seterusnya. Di sini gue akan pilih default access doang. Tapi kalau seandainya untuk kebutuhan production, kalau bisa kalian specifically define service account-nya mau pakai yang mana. Tapi rekomendasinya adalah kalian bikin service account sendiri dan kemudian service account-nya kalian grant beberapa akses yang dibutuhkan aja. Nah, kemudian di sini gue bisa tentuin firewall. Kalau seandainya gue punya web server atau Golang web service atau Node.js web service atau web, gue bisa langsung di sini allow HTTP traffic. By default dia akan buka port 80. Kalau gue bikin HTTPS traffic, by default dia akan buka port 443. Tapi sekarang karena gue cuma pengen bikin VM, gue nggak ngaktifin ini. Kemudian kalau kita expand bagian manajemen tadi, di sini gue bisa lihat beberapa opsi, tapi ini nggak penting-penting amat untuk sekarang. Gue pengen liatin di bagian disk. Kalau seandainya kalian pengen katakan nambah disk, di sini kalian bisa juga. Kalau kalian pengen attach existing disk, kalian bisa juga ngelakuin di sini. Kalau seandainya kita add new disk, tadi kita udah punya 10 GB. Kalau seandainya kita pengen nambah, katakan disk baru yang ukurannya 500 GB, kalian bisa bikin di sini, tentuin type-nya apa, apakah SSD atau standar. Kemudian ada beberapa tipe lain juga yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian bisa pilih apakah itu nanti akan di snapshot atau enggak. Kemudian bisa kalian tentuin apakah dia read only atau bisa read write. Kemudian ada deletion rule-nya, kalau seandainya
instance-nya dihapus, dia apakah akan ngapus disknya juga atau akan nge-keep disknya. Kalian bisa pilih di sini. Di sini size-nya, kalian bisa tentuin kalian misalkan pengen 1000 GB atau 1 tera, kalian juga bisa define. Mungkin ada harganya di sini, kalian bisa lihat harganya jadi 57,64 karena yang dihitung adalah harga dari size VM dan juga harga dari disk. Karena gue nggak pengen bikin additional disk, jadi ini gue hapus aja. Tapi di sini akan ada beberapa opsi lain yang bisa kalian lihat dan kalian nanti bisa klik done, atau nanti kalian bisa hapus. Kemudian gue pengen ngeliatin bagian networking yang juga lumayan penting. Jadi kalau seandainya di GCP firewall itu bisa dibikin berdasarkan tag. Jadi kalau seandainya kalian udah punya tag tambahan, kalian bisa masukin tagnya di sini. Kalian juga bisa ngasih hostname-nya. By default dia udah nentuin hostname, jadi namanya adalah VM testing, kemudian region-nya dan zone-nya juga, dan kemudian dia akan ngasih tahu nama project-nya apa dan internal. Jadi ini hostname yang bisa kalian pakai untuk mengakses VM ini. Nah, sekarang kalau seandainya kalian lihat di sini, by default ketika kita bikin sebuah VM, dia akan di-assign ke default VPC juga. Tapi kalau kalian buka di sini, kita bisa ngeganti defaultnya sama VPC-nya dengan VPC yang udah kalian buat. Atau kalau seandainya kalian nggak butuh VPC di custom, kalian bisa pakai default. Kalau kebutuhannya cuma untuk testing-testing doang. Di sini gue udah punya network VPC custom, namanya ID Network 01. Kalau seandainya dilihat di sini, gue punya subnetwork, subnet yang gue kasih nama Jakarta dan IP range-nya adalah segini. Terus kalau seandainya kalian pengen ngasih internal IP, apakah kalian pengen dia automatic assign atau custom, atau kalian juga bisa reserve static internal IP. Itu tergantung kebutuhan kalian. Kemudian kalau di sini, kalau seandainya kalian pengen punya VM yang IP-nya itu punya IP eksternal, kalian juga bisa assign di sini. Either itu ephemeral atau create IP address. Kalau ephemeral artinya ketika VM ini dihapus, IP-nya juga akan nanti hilang ketika kalian bikin VM baru, IP-nya akan IP baru. Tapi kalau seandainya kalian bikin IP address ini nanti bisa kalian assign lagi ke VM baru setelah VM yang kalian bikin ini dihapus. Di sini gue bisa kasih none kalau seandainya gue nggak pengen VM ini bisa diakses dari luar. Untuk sekarang gue akan pakai ephemeral aja karena default. Kemudian gue akan done, dan kemudian setelah ini gue rasa cukup, gue akan create. Nah, kita akan lihat sekarang VM testing ada di sini. Dalam hitungan mungkin beberapa detik lagi dia akan ready. Nah, kalau udah kayak gini, VM kalian udah bisa dipakai. Nah, kira-kira kayak gitu. Gimana caranya kalau seandainya kalian pengen bikin VM di GCP? Caranya sederhana banget. Kalian tinggal bikin compute instance, bikin VM instance, dan kemudian ready.